Swastiastu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagiku, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Bu Emi Kustianti, yang saya hormati Bapak Wakakurikulum Bapak Ari Kurniawan, yang saya hormati Bapak Wakil Sarana dan Prasarana Bapak Heri Iswanto, dan yang saya banggakan rekan-rekan komunitas yang bisa menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan pemetaan aset yang dimiliki oleh sekolah, baik itu unsur biotik maupun abiotik yang kita miliki. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya kita berikan kesempatan untuk kepala sekolah untuk memberikan sambutan terlebih dahulu kepada Ibu Emi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita dalam momentum ini kita ada berkumpul di sini untuk kawat kita dalam menempuh kehidupan. Dalam hal ini kita bahas masalah aset yang nanti menjadi program yang akan dilaksanakan di penggerak yang kita ada di SMA 1 Ketapang. Dalam hal ini kita membicarakan masalah aset yang nantinya akan dipergunakan sebagai lahan yang akan kita pakai. Karena kita menyambut mulai ajar baru, kita sudah masuk ke kurikulum merdeka. Jadi kita semua mempersiapkan diri, sambil kurikulum, penggerak semua benar-benar untuk menyongsong IKM ini. Jadi masing-masing punya pekerjaan yang tidak dikit banyak. Mengenai lahan itu udah saya siapkan, khususnya di SMA 1. Awalnya lahan kita ini memang ada, tapi tidak digunakan, dipakai di belakang. Karena apa kita tidak digunakan? Karena kita belum IKM. Nah, saat ini sudah saya koordinasikan sama yang pemakai tanah kita di belakang sebanyak 1,5 hektar, itu udah kita alihkan, kita alihkan pemanfaatannya untuk kita. Alasannya memang tepat, sebenarnya kita sudah menjelang IKM itu sebanyak ada 1,5 hektar. Nanti lahan itu digunakan untuk siswa-siswa kita dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru penggerak. Nanti kita bagi, terserah mengapain, kita bagi per petak-petak, per ukuran, per kelas. Ini tanggung jawab berapa, kita bagi kerjasama dengan wali kelas dari semua pihak, ya kan. Terserah yang satu ini menanam apa, yang jelas tanaman itu tidak boleh yang tanaman tahunan, ya kan. Jadi tanaman yang bisa dipanen antara sebulan atau sampai berapa bulan, 3 atau 4 bulan. Nah, nanti ini lagi, ulang lagi, panen lagi. Nah, itulah hasilnya yang kita project di dalam IKM itu hasil. Jadi kita bukan dalam IKM ini bukan hanya belajar di dalam ruangan, kita belajar di lapangan. Anak banyak di lapangan. Justru itu penyegaran, ya, penyegaran wawasan untuk anak-anak kita, jadi tidak jadul lagi. Jadi pemikiran anak-anak di samping teknologi yang ada, dia juga pemanfaatan lahan. Bagaimana dia cara tumbuhnya, bagaimana pembibitannya, bagaimana cara supaya dia subur, bagaimana supaya dia buahnya banyak. Itu kan pelajaran, khususnya pelajaran IPA kan. Khususnya pelajaran, jadi dia praktek langsung tanaman yang dia tanam. Misalnya tanaman itu ada jamur, kenapa bisa ada jamur? Apa kebanyakan kena air hujan? Atau memang kalau cabai kita bungkus pakai plastik? Ya itulah terserah untuk uji coba yang nantinya. Itu nanti dibimbing oleh kita di sini sebagai tim, ya kan, untuk membantu penyelesaian tugas dari guru penggerak di sini, ya. Jadi itu Ibu sampaikan, silakan kalian berdiskusi kalau mungkin ada daya pikir pendapat yang disampaikan oleh kawan-kawan di sini untuk memberikan masukan kepada guru penggerak. Jadi apa untuk memajukan khususnya di SMA 1 Ketapang, ya. Kita berharap memang kita satu meja di sini, saling koordinasi, saling memberitahu, yang tahu, yang tidak tahu menanya, yang sudah tahu saling memberikan ilmu lah. Kalau memang dia ada dikasih tahu. Jadi kita sama-sama supaya kita memberikan daya pikir kita, curahkan pikiran kita supaya program ini berhasil
bukan khususnya untuk sekolah kita, tapi pencetusnya intinya mereka dikasih tugas di sini. Di samping saya sebagai pimpinan di sini, saya juga harus ada di bawah saya supaya program ini berjalan dengan baik dan berhasil. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin, jadi ada kita di sini supaya kegiatan IKM ini, kegiatan proyek-proyek ini bisa berjalan, ya. Di samping dalam hal ini baru kita lahan aja, untuk yang lain nanti kita pelajari kalau memang ada yang lainnya yang harus kita bisa lakukan. Untuk PR kita sekarang, ajaran baru ini itulah PR kita yang harus kita lakukan. Jadi sekarang ini kita mulai benahi, mulai kita buatkan program, mulai buatkan agenda jangka panjang, jangka pendek untuk penyelesaian tugas ini. Paham ya? Ya, itu hanya itu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa Ibu sampaikan ini bisa terlaksana sesuai apa yang kita harapkan, ya. Terima kasih Ibu Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program lahan yang sudah kita miliki itu bisa kita garap nanti di tahun ajaran pertama. Adapun judul atau nama itu kebetulan kemarin memang sudah saya laporkan, judul tersebut itu saya buat Satachi. Satachi itu satu tanaman penuh cinta. Namun nanti prosesnya, konsepnya kita konsep bersama begitu. Nah, yang pertama ini teman-teman, bagaimana teknisnya, waktu pelaksanaannya itu kapan kita sepakati. Nah, itu kan karena itu kan harus continue ya, nggak bisa sekali. Jadi nanti ada tahap perawatan, ada tahap lain-lain. Nah, itu kita sepakati apakah di bulan pertama, minggu pertama atau seperti apa, satu persatu. Gimana? Untuk waktu pelaksanaan, kapan kita akan gimana? Ya itu sudah, ini kan nanti kita di semester kedua, semester pertama awal. Tapi untuk kegiatan rutinnya, maksudnya kegiatan rutinnya kita laksanakan setiap hari apa? Hari Jumat gitu misalnya. Jumat bersih kan pagi. Oh gitu ya. Jumat bersih kita pakai dulu kan 1 jam. Itu di minggu awal aja. Tiap bulan minggu awal. Di minggu awal ya. Iya, minggu pertama. Pekan pertama. Gimana teman-teman? Ada masukan lain? Bisa berkaitan dengan satu wacana ini kan tanaman aja. Iya. Tanaman apotek hidup. Karena nanti sama di sayuran. IKM itu masing-masing mapel itu kan ada project. Proyek Nah, masing-masing. nah, gimana kalau judulnya itu secara umum kayak PKWU nih. PKWU itu kalau bisa ada kelas desain. Iya, benar itu Pak Heri. Jadi maksud saya sebenarnya komunitas ini pun harus ada nama. Iya, Itu makanya kan belum semua. kita buat. Kalau untuk yang Satachi ini khusus untuk program pengolahan tanah, Oke. penghijauan itu tadi. Nanti kalau untuk proyek lainnya kita buat lagi namanya. Gitu. Ini khusus di ini dulu kita. Ya mungkin minggu pertama bisa kalau memang Jumat pertama Jumat bersih itu pengolahan lahan. Iya, sampai selesai ya, continue. Persiapan dulu. Makanya itu kan harus ada nih, Mbak. Bu, masalahnya gini, kalau penyiapannya lahan itu kan ada kita pembebasan lahan, terus penggaburan lahan, terus persiapan persemaian. Ini kan ada. Itu nanti harus secara detail dalam menarasikannya. Iya. Kan ada kan seperti itu supaya ini umur sekian sudah bisa ditanam, terus lahannya sekian apa. Terus yang mau kita sepakati kira-kira tanamannya apa saja. Iya. Gitu kan udah. Kalau waktunya mau mendapatkan apa hari nanti minggu pertama mungkin kita laksanakan. Karena kita kan nanti full day. Senin sampai Iya. Jumat, Sabtu tentu kita kan libur. Iya. Kan nggak ada. Gimana kalau siangnya Atau atau siangnya paginya setelah zuhur setelah Jumatan. Oh gitu. Boleh, berarti itu secara kontinu kok kita sepakati dulu di awal Jumat. Di awal Jumat di pekan pertama gitu ya. Ya, Nah nanti pastinya. untuk kan itu pasti ada lanjutannya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada perawatan, ada segala macam itu nanti bisa dikondisikan, dibantu dengan wali kelas masing-masing dan komunitas ini nanti ada yang megang satu, seandainya si Pak Sultan tuh pegang khusus kelas ini. Jadi dia memantau kelas itu perihal perawatan dan teknisnya seperti apa. Gitu. Cuman untuk secara umumnya teknisnya kita yang menentukan. Gitu ya. Oke. program kerjanya lah minggu pertama kita apa, Ya. minggu kedua kita Enggak, apa. sebentar saya ini lagi. Jadi gini, untuk waktu tadi kan kita enaknya hari Jumat karena kita full day nanti Iya. ajaran baru kan kita full day, Iya. Sabtu nggak ada kegiatan. Jadi Jumat itu kita KBM sampai jam 11 ya Pak Heri, supaya dua-duanya berjalan, kita nggak ganggu KBM. Gimana kalau siang aja, habis
kesepakatan. Iya, disepakati aja. Gimana teman-teman? Bisa nggak kita? Akan itu anak-anak kelas 10 ya? Iya, Heeh. kelas 10 tuh latihan pramuka nggak? Kira-kira untuk kegiatan pramuka gimana? Untuk kegiatan pramuka Atau dibuat jadwal aja bisa ya? kita buat jadwal aja berapa jam. Gitu ya. Atau Iya. kita buat jadwal, nanti kita bisa kunjungi gitu ya, memonitoring komunitas ini. Nanti kan ini sudah lumayan, bisa lah pegang satu-satu kelas, biarkan komunitas itu yang nanti kita akan ada tindak lanjut lagi. Ini cuma secara garis Bisa jadi Bapak Ibu yang di sini nanti malah jadi koordinator, mengkoordinir. ya, teman-teman nanti dibantu dengan wali kelas yang berketempatan juga. Karena nanti ada koordinator project. Koordinator project. Iya. Jadi bisa hari Sabtu ya Pak ya, hari Jumat ya Pak ya. Nah, kira-kira sekarang bibitnya Pak, bibit Usianya 2 bulan sampai 3 bulan. sama Pak bisa kangkung. Iya. Apa lagi Pak? Bayam. Ya seperti yang Ibu sampaikan tadi mungkin ya, yang waktu tanamnya nggak panjang. Terus ada juga nanti apotik hidup gitu ya. Nah nanti untuk teknisnya dikembalikan lagi ke koordinator komunitas itu Pak gitu. Jadi seandainya dia megang kelas ini, terserah dia mau Nanam apa? nanam apa. Apakah dalam satu kelas itu mau dibagi 4, tapi dia dikasih lahan segini, silahkan diolah gitu ya. Ya, Kalau kalau apotik hidup ya macam jahe, kunyit. Ya, nanti kita bagi aja lagi ya. Jadi untuk itunya seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin yang tidak waktunya panjang ya, yang nggak sampai bertahun-tahun. Nanti kita pilih lagi, yang penting sudah sepakat itu apotik hidup dan sayur-sayuran ya Bu ya. Oke, sudah gitu, apa lagi kira-kira Bu yang diperlukan? Pupuknya. Pupuk ya. Jadi gimana teknisnya itu? Kira-kira Pupuknya itu? kita mau pupuk kandang atau pupuk kimia. Nah kalau pupuk kandang kan kita bisa memberi pembelajaran terhadap anak itu bagaimana cara membuat kompos. Nah, berarti nanti ada koordinator lagi di bidang itu. Kayak Ibu seandainya kan IPA ya, dibantu dengan tim IPA lainnya membantu bagaimana sih caranya membuat pupuk gitu. Nah, itu nanti ada lagi ya. Nah, pupuk itu gimana bawanya ketika kita buka lahan apa setelah Nanti Nanti? kalau udah jadi kita siap menanam. oh, Sambil proses kan. Oh, berarti- Kalau pupuk kompos kan kita proses Oh, iya. memanfaatkan sampah-sampah daun-daunan Iya, iya, di iya. sekitar sekolah. berarti kita Sambil proses dulu, iya, sambil siap proses tanam. persiapan lahan sambil kita proses pembuatan pupuk kompos. Oke, oke. Kan Jadi dia membutuhkan waktu lama. proses pupuk ya sambil berjalan nanti diinikan oleh. Terus masalah sarana prasarana teman-teman, masalah air kira-kira seperti apa? Karena kan itu perlu perawatan penyiraman segala macam, itu gimana? Pakai pipa selang, pakai gembor. Pipa ya ada ya? Menyiram apa Oh ada, gitu loh. ember gitu ya? Ya, gembor itu yang ada bolong-bolong. Jadi dia menyiramnya curah airnya tidak banyak, tidak merusak tanaman tersebut. Oke. Kalau pakai gayung kan rusak. Iya, kan yang keluar bericik-bericik gitu ya? Pembakarannya kan dia rapuh. Oke, baik teman-teman. Jadi secara garis besar, apa gimana? 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 Oh ya udah, ya nanti. Hidroponik itu Pak, berarti dia pakai pipa, pakai instalasi ya. Oh, oke oke. Jadi Oke. kebutuhan air dalam tanaman itu tetap terjaga gitu karena setiap per detiknya atau setiap itu bisa Dihitung dia. memadai untuk satu tanaman. Oke. Oke, nanti teknis lah itu ya dibantu Pak Sultan ya ke depannya, nanti Pak Ilham dan Pak Didit ya. Nih, ketika nanti ada kendala, seandainya Bapak Ibu ya, di tengah jalan kita ada kendala, tiba-tiba tanaman yang kita tanam itu mati gitu. Nah itu bagaimana cara mengantisipasi? Maksudnya ada nggak sih teknik supaya si anak itu bisa melakukan daur ulang kembali gitu? Sistem sulam. Sulam. Oh, Jadi kita kita sulam. memang sudah ada disiapkan dalam pembibitan itu nanti untuk menyulam apabila terjadi tanaman yang tidak tumbuh. Kita sulam, kita tanam sesuai dengan umur dari tanaman tersebut. Nah itu siapa nanti Bu? Maksudnya gini, seandainya kelompoknya komunitas koordinatornya Pak Sultan tuh mengalami kendala, cabainya keriting seandainya gitu, itu yang menanggulangi kelompok dia apa kita bantu dengan teman-teman lainnya, anak-anak yang lainnya?
dibantu, tapi ada satu koordinasi yang dia khusus untuk hama penyakit begitu. Nah, khusus untuk hama penyakit, jadi nanti dia lebih mendalami, oh kalau sampai ini dia kena hama aktif atau krit atau harus gimana penanggulangannya kayak mana. Oke. Jadi harus ada satu koordinasi yang memang dia khusus untuk hama penyakit tanaman. Oke, baik. Namun di sini Bapak Ibu perlu kita garis bawahi bahwa program kita ini adalah program pemetaan siswa yang berpihak pada murid, dan di sini kita mengajak mengolah siswa itu supaya belajar menjadi seorang pemimpin. Jadi kita berikan tanggung jawab. Nah, maksud saya ketika nanti ada kendala di dalam komunitas itu, di kelas itu, biarkan mereka yang mencari solusinya, karena kita di sini mengajarkan mereka untuk memimpin dan menyelesaikan suatu masalah itu. Gimana Bapak Ibu? Tugas kita itu hanya sebagai fasilitator. Menuntun, ya. Benar, karena selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasannya kita hanya menuntun siswa untuk mencapai kodratnya begitu. Jadi kita jangan 100% membantu, kita hanya menuntun, membantu dia menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi gimana Bapak Ibu? Sepakat nggak hasil kita itu? Gitu. Ya, ini di pesantren kilat besok sudah kami uji coba sama Pak Imron, sudah diskusi bahwasanya besok itu di pesantren kilat itu ada 2. Jadi di kelas itu ada guru pamong dan guru pembina. Nah, mereka berdua inilah yang mengelola anak itu seperti apa. Hari pertama tadarus, baca tajwid yang mereka sendiri, yang ngoreksi mereka yang baca dan sebagainya. Kita hanya sebagai fasilitator. Terus berikutnya apa mau sholawat dan sebagainya, terus menjadi dai mereka yang mau bagus mau enggak terserah mereka semua. Nah, nanti terus ada kaligrafi juga tulis. Terus nanti ada demonstrasi di depan sebagai unjuk kampanye. Mereka itu berbahasa seperti apa ya? Puasa itu energi positifnya apa buat mereka? Nanti dikampanyekan, setelah itu baru selesai. Nah, itu tugas mereka. Setelah mereka selesai selama 3 hari itu, mereka punya resume, punya project yang mereka tampilkan ketika nanti mereka dikumpulkan di sini. Masing-masing apa yel atau sholawat atau mas, terserah seperti itu. Itu uji coba sementara. Tapi makanya guru-guru besok ini harus siap ketika sudah ditunjuk menjadi guru pamong dan guru pembina pesantren kita berikut dengan yang non muslim. Iya. Baik. Terima kasih masukannya ya Pak ya. Jadi secara garis besar tadi sudah dijelaskan bahwasannya tujuan dari diskusi kita ini untuk mendapatkan suatu hasil yang nantinya kita akan sepakati bersama untuk mewujudkannya gitu ya. Jadi lahan kita sudah punya, tadi waktu pelaksanaan juga sudah, bibit apa yang kita akan tanam sudah gitu, sampai pupuknya pun sudah kita bicarakan bahwa kita akan pupuk organik sambil berproses ya Pak ya. Setelah itu sarana prasarana tentu kita perlu di sini ya Bapak Ibu, misalnya air gitu ya, karena kita mengantisipasi ketika kering seperti apa kemarau gitu ya Pak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sultan bahwasanya nanti ada metode apa Pak? Hidroponik itu untuk ngairin air itu irigasi modern Itu namanya sistem hidroponik. Iya, sudah gitu ketika kita mengalami kendala seandainya mati gitu ya tanaman itu, kita sudah sepakati di sini kita tidak terjun 100% di sini karena kita hanya menjadi fasilitator, karena adapun tujuan kita ini bahwa seperti selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwasanya siswa ini harus kita tuntun sesuai dengan kodratnya. Jadi kita di sini juga mengajarkan siswa itu supaya belajar menjadi seorang pemimpin, mampu menyelesaikan masalahnya. Mau ngapain mereka? Iya, ini mati nih harus diapakan. Biarkan mereka berpikir. Jangan kita yang turun tangan. Iya, dibantu dengan nanti koordinator mungkin atau wali kelas di situ gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin untuk program kita hari ini diskusinya sudah cukup ya. Nanti adapun nanti sudah kerja di lapangannya, ketika ada kendala kita akan diskusikan kembali seperti itu. Mungkin ada masukan Bapak Ibu, masukan atau pertanyaan? Sebelum cukup ya. Mungkin Ibu ada tambahan Bu mengenai air ya. Iya. Karena air itu kita harus berpikir sangat penting. Iya. Karena itu lahan. Salah sedikit yang mati semua, ya kan. Jadi perlu kita pemikiran bagaimana, apakah cukup hanya air? Karena kita proyek ini kan bukan satu kelompok aja, seluruh siswa. Iya. Lahan itu kan luas.
mengenai jalan sini kan saya ada takut bisa masuk nggak saya pikiran. Nah kalau memang suatu waktu kita bisa punya mobil yang pakai air itu ya, nyiram itu kan, nah, boleh kita pakai itu. Jadi kalau selama untuk pembibitan awal, oke lah pakai yang apa namanya selang. Ya kita kan nggak main-main ini kan ya, namanya proyek ini nggak main, udah benar-benar terlaksana. Nah kalau misalnya itu penanaman itu kan sama penanaman awal ini tanam semuanya. Jadi kelihatan siapa yang dalam buah, siapa yang duluan, itu ketahuan kan di antara per kelas itu siapa yang sukses kan ya. Nah tapi kesuksesan anak jangan kita lepas juga, nggak boleh. Jadi bagaimana kita mendorong dari belakang, contohnya kita mengenai air. Nah supaya air mereka ini jadi kan kalau misalnya panennya bagus kan kita bangga. Jadi nggak perlu kita lepas kena, tapi minimal kita dari belakang bagaimana ya supaya ini airnya banyak waktu kemarau panjang. Nah sekarang kita pakai air tangki itu loh, betul nggak? Nah itu mau nyemprot kan ada akses jalan kan dari sana ya. Kita mulai dari sekarang kita mulai ada orang luar yang bisa bunyi. Seandainya itu udah berjalan, harus ada itu. Nggak bisa kita mengandalkan air yang ada di sini, yang pakai selang. Ya nggak mungkin ya. Kita kan bukan nyiram bunga di taman kan. Taman cuma berapa pot kan? Itu kan setengah hektar loh. Yang tanaman menurut air banyak, ada yang ini kan. Jadi ya kita sekali-sekali nanti lah bagaimana teknisnya supaya panennya bagus, hasilnya bagus. Itu tadi kita bantu juga anak-anak itu. Misalnya kita ada air ya kita sama-sama lah gotong royong supaya karena apa ya? Karena sekarang sudah benar-benar lahan itu harus kita isi gitu kan. Jadi itu tadi kita perlukan ada air yang pakai truk gitu loh, truk kecil yang kita bisa kayak kami dari pada saat tengah hari panas atau seminggu atau sebulan sekali di samping kita nyemprot. Nggak mungkin anak pakai ember, kan nggak mungkin ya kan. Nggak mungkin mereka ngangkat satu-satu. Ya waktu panas yang terik ya itu kita bantu salah satunya sebagai solusi loh supaya hasilnya baik gitu kan, ya kan? Seperti itu. Terus kondisi tanahnya gimana di situ? Apakah datar apa miring? Kayaknya miring ya? Miring. Nggak rata. Nggak rata. Tapi kalau untuk tanah layak diinikan Pak. Kalau nggak rata memang enaknya pakai aliran gitu ya? Aliran. Kan kalau memang hujan terus ya masalah kan pasti ada panasnya juga nanti kan. Nah itulah kita ngebantunya itu anak-anak. Di sebelah sini kan? Iya. Yang bawah lapangan poli. Iya, di bawah musola itu bisa. Ya kan? Sepanjang itu, sepanjang ini ada setengah hektar ke belakang. Tapi itu lapangan poli itu gimana? Itu Nggak masuk. kita di atas kan sebelah Di atas. sana, di atas. itu. Ya jadi mungkin maksud Ibu di sini tetap kita memantau gitu ya, memantau dan menjadi fasilitator ketika anak itu kebingungan atau membutuhkan solusi gitu ya. Tapi secara umum mereka yang bekerja gitu. Namun untuk pengairan itu tadi perlu kita bantu. Kalau perawatan dan lain mungkin bisa dibantu dengan koordinator dan wali kelas. Kita membantu dan memberikan solusi gitu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk diskusi kita hari ini terkait dengan pemetaan aset yang kita miliki di sekolah yang akan kita olah setelah semester 2 ini. Jadi di awal semester tahun ajaran baru kita sudah mulai. Jadi harapan saya kita di sini bersama membangun, melakukan suatu perubahan gitu. Ketika nanti kita sudah menyongsong IKM, kita sudah tidak kelabakan. Kita sudah ada yang akan proyek-proyek yang mau dikerjakan, nanti sembari berjalan kita buat program lainnya gitu. Mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Cukup. Oke, baik, terima kasih untuk kehadirannya, untuk diskusi kita hari ini. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya kita akan tindak lanjut bersama dengan melibatkan wali kelas masing-masing. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Selamat sore dan